Hai, perkenalkan saya Rivaldi XYZ. Pada awalnya saya ingin mereview iPhone yang saya beli ini dengan review seperti biasanya. Tapi setelah diteliti lagi, sepertinya ini terlalu berlebihan dalam hal manipulasi iPhone-nya. Saya beli di toko oren dan ini baru saya temui dan mau ngasih tahu ke teman-teman supaya nggak terjadi lagi dua modus baru yang bisa dibilang penipuan yang ada di toko oren. Sebetulnya ada 3 modus manipulasinya, tapi satu udah saya bahas di video sebelumnya. Dan sekarang juga tetap saya akan bahas semuanya biar paham sekalian ya. Tolong jangan skip video ini supaya tahu kejelasannya dan tidak gagal paham ya teman-teman. Kita review tipis-tipis juga. Jadi ini adalah iPhone XS atau XS ya, yang saya beli dan e-box teman-teman. Pas awal saya buka HP iPhone ini udah jelas terlihat LCD yang dipakai KW ya teman-teman. Kok bisa bang tahu langsung KW? Saya udah bilang beberapa kali kalau tukang servis iPhone atau dia udah lama sering otak-atik iPhone dari yang lama sampai ke yang baru, pastinya sekali lihat pun biasanya udah tahu LCD KW ataupun ori pada iPhone. Emang kalau KW pun ada yang mirip sama ori, tapi tetap bakalan bisa kelihatan ya antara LCD KW dan juga LCD ori pada iPhone. Dan saya benar-benar menyarankan bagi Anda yang belum paham iPhone itu bahwa orang yang sudah paham iPhone ya teman-teman, jangan sampai Anda rugi nantinya dan juga menyesal ya pastinya. Oke, sebelum review HP ini lebih jauh, lebih dalam ya, mulai dari membaca komentar yang ada di toko tersebut dengan rating tinggi yakni 13.000 penilaian dan bintang 4,8. Jujur aja pasti kalian juga mengira toko ini bagus kan, tapi mari kita bahas lagi. Sebetulnya ada ratusan komentar yang negatif ya, tapi di sini saya ambil 5 saja secara random. Oke, mulai yang pertama, di sini bisa lihat bagus sih IDA. Nah, ini regionnya itu Indonesia ya teman-teman. Dia dari Digimap dan resmi sama aja kayak e-box. Nah, ini 3 bulan udah hilang sinyalnya. Nah, pada yang kasus ini saya akan bahas semuanya ya teman-teman agar Anda terhindar dari hal-hal seperti ini. Nah, ini untuk komentar yang pertama. Nah, di sini ada juga dia pesannya e-box tapi yang datang malah Inter. Nah, di sini kayaknya seller kelupaan nih untuk mengganti kode regionnya. Oke, langsung lagi. Nah, ini orangnya sadar nih. Dia ngasih ulasan seperti ini. Biasalah, supaya laku cara apa aja dilakuin. Email keblokir dan nomor model dirubah ke IDA supaya pembeli percaya HP-nya aman anti blokir. Baterai health-nya 100% hasil suntik, penggunaan 2 minggu, persentase baterai health-nya itu terjun bebas. Buat baterai masih dimaklumi. Hanya saja emailnya itu bikin kecewa. Garansi email 1 minggu, setelah barang datang tak kunjung benar juga. Buat HP-nya lancar, tidak ada kendala. Saya hanya saja penjualnya tidak jujur ketika ditanya soal email. Sangat mengecewakan. Mungkin jika penjual menulis HP email keblokir takut harganya makin jatuh ya. Jangan takut garansinya hilang karena bad review. Lebih baik garansinya hilang daripada makin banyak orang kecewa seperti saya. Nah, ini jadi dia itu sadar teman-teman bahwa bukan aslinya itu IDA, tapi iPhone-nya itu Inter ya teman-teman. Jadi dia dirubah ke region IDA supaya percaya gitu kan, emailnya itu resmi ya. Wah, ini sih bener-bener ya parah gitu kan termasuknya. Next 2 review lagi. Nah, di sini ada yang memberi ulasan sinyal hilang, katanya e-box kok bisa gini baru beberapa bulan pakai. Kalau kayak gini siapa nih yang mau tanggung jawab? Pasti bilangnya kami gak nerima inilah itulah. Nah, ini dia juga sama. Padahal itu IDA ya teman-teman, resmi Indonesia, tapi sinyalnya hilang. Yang satunya juga dia merasa ketipu ya. Ternyata Inter bukan e-box. Nah, ini katanya gila saya rugi dan 3 bulan email keblokir. Ya udahlah, tetap ya gak ikhlas katanya sama toko ini. Nah, ini jadi beberapa komentar yang saya ambil ya teman-teman. Sebetulnya ada ratusan komentar negatif terhadap toko ini. Kalau kalian bertanya kenapa ratingnya jelek, ratusan ya, tapi tampilannya 4,8 dan terlihat bagus. Gini teman-teman, kalau rating asli dan fake-nya sampai 13.000 ya ulasan gitu kan. Catatan dulu ya, nggak semua rating atau ulasan original, tapi ada juga yang fake kecampur gitu kan. Tinggi ya, sampai tinggi 13.000. Saya nggak tahu banyak fake-nya atau banyak aslinya. Oke, di sini kalau toko itu ratingnya 4,8, berarti dihitung harus ada lebih dari 306 rating full bintang 1 yang komplain.
Banyak banget ya teman-teman. Jadi kalau ratingnya itu 4,8 berarti harus ada 306 loh komentar negatif bintang 1 teman-teman. Itu baru ratingnya turun sampai ke 4,8. Kalau mau ratingnya ke 4,5 bintang satunya itu harus lebih dari 800. Nah artinya apa? Artinya orang-orang yang kecibu harus lebih dari 800 orang. Nah, paham kan sekarang kenapa ratingnya sekarang masih bagus? Jadi itu pun harus bintang 1 semua ya teman-teman yang ngasih ulasan. Kalau komplain bintangnya itu 2 atau 3 bisa lebih lama lagi rating bagusnya itu bertahan. Jadi kalau rating atau ngasih ulasannya bintang 2, bintang 3 ya bisa 2 kali lipat ya. Kalau ke ratingnya 4,5 berarti harus ada sekisaran 1600 ulasan lebih yang bintang 2 biar ratingnya itu turun ke 4,5. Waduh itu sih bener-bener luar biasa ya. Udah parah pokoknya. Nah, oke, kita bahas ke yang pertama dulu tentang modus penggantian Inter jadi e-box. Sebagian mungkin udah ada yang tahu ya, dan sebagian pastinya ada yang belum tahu bahwa region yang ada pada HP iPhone itu bisa diganti. Alatnya sudah ada sejak 5 tahun yang lalu. Saya belum pernah bahas karena di toko oren belum ada dan saya pikir gak ada, paling cuma ganti-ganti part aja dan itu hal biasa. Apalagi iPhone yang sudah berumur, pastinya part-partnya itu ada aja yang udah diganti. Tapi kalau udah ubah-ubah kode region iPhone, ini udah beda nih ya, bener-bener harus dikasih paham ya teman-teman. Oke, untuk harga iPhone-nya pun miring, biasa sampai selisih 700 sampai 1 juta sama yang iBox original. Nah, makanya saya tertarik untuk membelinya. Kalau dia betul ori, lumayan bisa cepet kalau dijual gitu kan. Nah, setelah lihat barangnya ya cukup lus dada saja lah dan persiapkan retur. Sebetulnya kalau lihat dari segi tampilannya aja dan juga performa handphonenya itu bener-bener bagus teman-teman, gak ada kendala sama sekali ya. Kecuali dari LCD-nya dan juga yaitu yang regionnya udah diubah. Tapi bener-bener sih saya mentingin juga sih soal LCD. Kalau nggak ori saya bener-bener kurang gitu kan, kurang minat terhadap handphonenya. Resiko rusak untuk LCD KW itu lebih tinggi dan juga menatap handphonenya pun bener-bener nggak betah teman-teman, asli. Ini tuh kayak pedes banget di mata gitu. Lanjut untuk cara mengatasi modus penipuan yang pertama ini ya, yang diubah kode regionnya itu IDA padahal aslinya itu bukan IDA ya teman-teman. Nah ini bisa kita lihat nomor modelnya adalah A1920 yang mana kalau dilihat A1920 itu Nah, oke, kita udah tahu itu bagian nomor modelnya. Setelah itu kita perlu emailnya ya teman-teman. Ini emailnya kita masukkan ke website yang satu ini. Nanti saya tuliskan nih di sini di layar ini dan langsung saja dicek. Nah, akan keluar di sini memang benar iPhone XS ya teman-teman, XS Gold 64 GB Korea teman-teman. Di sini motifnya dan juga kodenya itu A2097. A2097 itu adalah untuk negara-negara yang ada di Asia ya teman-teman, termasuk Indonesia dan juga Korea. Dan di sini bisa kita lihat itu kenapa diubah menjadi A1920, malahan iPhone ini terlihat untuk negara Amerika Serikat. Dan bisa kita lihat lah di sini tuh udah kebaca semua ya. Nah, mulai dari kode nomor modelnya, setelah itu di sini ada juga regionnya dari Korea ya teman-teman. Oke, nah jadi seperti itu untuk cara pengecekannya. Dan cara ini juga untuk menghindari iPhone yang diubah gitu kan, kode-kode apapun itu yang di bagian mengenai iPhone-nya. Dan di sini tuh benar-benar bisa kedetek semuanya selama website ini masih memberikan akses layanan gratis. Kadang kalau udah banyak gitu kan pengguna yang ngecek di website ini, tiba-tiba website ini jadi berbayar. Banyak sih website yang lain juga, tapi kalau mau lihat hal-hal yang ada pada iPhone itu harus berbayar ya teman-teman. Oke, selanjutnya ke modus penipuan yang kedua, yaitu manipulasi pada bagian komentar teman-teman. Ini juga pertama kali saya alami sendiri. Jadi saya membeli ulasan ya teman-teman, ulasan di toko. Tokonya itu di Google. Nah di sini ulasan, biasalah untuk toko-toko baru itu perlu sekali untuk ulasan teman-teman. Saya juga udah ada beberapa ulasan, tapi kalau di bawah 10 itu kayak masih kurang gitu kan. Saya beli itu 25 ulasan lagi untuk di Google.
Ya emang untuk jasa yang saya buka itu untuk jasa pembuatan dan juga pengelolaan website dan juga iklan. Nah itu saya buka jasa itu dan saya beli dan nggak ada perasaan apa-apa karena rating tokonya bagus, full bintang 5 teman-teman, asli. Nah saya beli seperti biasa dan selesai, ulasannya juga masuk ya ke akun toko saya. Setelah beberapa jam atau hari saya lupa, hilang semua teman-teman ulasannya, benar-benar hilang semuanya. Tapi sebelum itu, nah itu kan sudah saya rating teman-teman. Jadi pas dia udah menginformasikan masuk gitu kan ulasannya, langsunglah saya rating nih, saya kasih rating terbaik gitu kan, bintang 5 dan juga komentarnya bagus gitu kan. Nah tapi ya teman-teman, tetapi setelah saya mengulas gitu kan, sellernya minta ulas kembali, menambahkan foto. Nah, otomatis ketika saya ingin mengulas kembali, saya harus memberikan komentar lagi gitu kan. Yang mana komentar kedua di toko oren ini itu adalah komentar terakhir atau ulasan terakhir yang tidak dapat diubah teman-teman. Kalau ulasan pertama itu bisa diubah lagi, kalau ulasan kedua itu nggak bisa diubah. Jadi saya pakai ulasan kedua ini untuk memposting fotonya ya, untuk memposting fotonya, dan ternyata bener-bener sih hilang semua ya teman-teman untuk ulasan di Google, toko Google saya, dan ya udah saya diblokir oleh sellernya. Ini juga paling parah teman-teman. Nah, ini saya kasih nih link tokonya nih yang ini ya. Jadi bukan hanya pada toko ini saja ya teman-teman, kalau ada toko lain pun yang memang dia ingin gitu kan, ingin menambahkan komentar lagi yang kedua kali ya, ulasan yang kedua kali itu jangan teman-teman. Anda harus benar-benar waspada supaya tidak kejadian seperti yang saya alami tadi ya. Dan yang terakhir ini sih sebetulnya udah sering saya bahas di video sebelum-sebelumnya ya, untuk masalah iPhone yang inter al operator. Jangan percaya ya teman-teman, inter al operator itu apa-apaan gitu kan, nggak ada. Kalau inter itu harus bea cukai baru bisa menggunakan sinyal al operator. Kalau inter tanpa bea cukai itu nggak bisa, inter aja. Jadi sinyalnya itu bisa diblokir kapanpun ya teman-teman. Ya memang ada ya handphone lama ya, iPhone lama yang kena pemutihan. Jadi iPhone lama yang masuk ke Indonesia sebelum pemblokiran IMEI berlaku itu pada tahun 2020 kalau nggak salah, terjadi pada 15 September 2020. Nah, iPhone yang masuk ke Indonesia pada sebelum tanggal pemblokiran IMEI tersebut, dia kena pemutihan dan sinyalnya akan aman sampai kapanpun. Tetapi kalau yang di atas itu nggak aman ya teman-teman, pasti bisa keblokir kapanpun ya teman-teman. Jadi tetap waspada, oke? Jadi nggak ada yang namanya inter al operator, harus bener-bener ya. Kalau inter itu harus bea cukai teman-teman, wajib bea cukai, biar apa ya, biar sinyalnya aman. Pokoknya jangan mau diiming-imingi sinyal iPhone inter al operator, bener-bener itu bohong teman-teman ya, jangan percaya. Ya meskipun ada, Anda itu harus benar-benar tahu. Contohnya nih, iPhone itu punya teman Anda dan Anda tahu iPhone-nya itu sudah dipakai bahkan lebih dari 2 tahun atau bahkan lebih dari 3 tahun. Nah, itu kan iPhone-nya Inter tapi dia bisa pakai kartu dengan jangka waktu yang udah lama. Nah, kalau jualnya ke temen gitu kan ya nggak apa-apa, terima aja karena Anda kan tahu itu Inter tapi sinyalnya udah pemakaian beberapa tahun bahkan sampai 3 tahun lebih gitu kan. Nah, kalau sesama teman atau orang-orang kenal ya nggak apa-apa dibeli pun ya. Tapi kalau di toko orange seperti ini yang saya nggak nyaranin ya beli inter al operator ya. Anda berharap sinyalnya aman itu nggak mungkin, pasti 1-3 bulan ya pastinya keblokir. Memang ada cara untuk mengakali agar tetap bisa pakai kartu, tapi ya tetap aja ya teman, tetap aja suatu saat pasti tidak bisa lagi. Dan ya mending kalau beli itu langsung aja yang resmi bea cukainya atau resmi e-box lah kalau yang paling bagus. Oke, mungkin cukup sekian di video kali ini ya. Semoga bisa mendapat pelajaran baru bagi teman-teman yang mau beli iPhone di toko oren. Semangat dari Rivaldi XYZ.